Malam kakak-kakak, dimanapun saudara-saudara berada pada saat ini. Jumpa lagi dalam program persiapan guru sekolah minggu kerjasama YKB GKI TV dengan Bina Warga. Dan di dalam acara ini kita akan bersama-sama mempersiapkan bahan ajar, juga cara untuk menyampaikannya kepada adik-adik yang Tuhan percayakan untuk kita layani. Hari ini kita akan membahas tema Yusuf dan Maria pergi ke kota Daud dari teks Alkitab Lukas 2 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-7. Ada bersama-sama dengan kita Pendeta Santi yang akan membahas firman Tuhan, dan juga ada beberapa kakak-kakak yang akan berbagi ide cerita untuk setiap kelas. Ada Kak Windy, Kak Devina, dan Kak Deborah. Mengawali acara kita ini, mari kita bersama-sama berdoa. Kita berdoa. Kami bersyukur karena Tuhan boleh memberikan kesempatan untuk bersama-sama mempersiapkan diri dalam pelayanan kami. Kami siap, ya Roh Kudus, kuasalah setiap kami sehingga apa yang kami lakukan dalam tuntunan Tuhan menemukan apa yang Tuhan kehendaki. Dalam Kristus kami berdoa. Amin. Sebagai awal dari bahasan kita, Pendeta Santi akan membahas firman Tuhan. Silakan, Pendeta Santi. Mari kakak-kakak kita membuka Alkitab dari Injil Lukas pasal 2 ayat 1 sampai 7. Injil Lukas pasal 2 ayat 1 sampai 7. Pada waktu itu Kaisar Agustus mengeluarkan suatu perintah menyuruh mendaftarkan semua orang di seluruh dunia. Inilah pendaftaran yang pertama kali diadakan sewaktu Kirenius menjadi wali negeri di Syria. Maka pergilah semua orang mendaftarkan diri masing-masing di kotanya sendiri. Demikian juga Yusuf pergi dari kota Nazaret di Galilea ke Yudea, ke kota Daud yang bernama Betlehem, karena ia berasal dari keluarga dan keturunan Daud, supaya didaftarkan bersama-sama dengan Maria tunangannya yang sedang mengandung. Ketika mereka di situ, tibalah waktunya bagi Maria untuk bersalin. Dan ia melahirkan seorang anak laki-laki, anaknya yang sulung, lalu dibungkusnya dengan lampin dan dibaringkannya di dalam palungan, karena tidak ada tempat bagi mereka di rumah penginapan. Ya, kakak-kakak yang dikasih Tuhan, dalam catatan Injil Lukas pasal 2 ini diceritakan bahwa Kaisar Agustus memerintahkan diadakannya sensus. Diadakannya cacah jiwa. Ada banyak orang pergi mendaftarkan diri di kotanya masing-masing. Ya, dari perintah secara umum universal di seluruh dunia dalam pengertian wilayah-wilayah yang ada dalam kekuasaan Imperium Romawi maksudnya. Lalu kemudian dari perintah yang umum ini Injil Lukas memberikan perhatian kepada kisah keluarga, yaitu Yusuf dan Maria. Mereka sebagai warga yang taat pada hukum mengadakan perjalanan ke tanah leluhur Yusuf. Maria ikut dalam perjalanan tersebut dalam kondisi sedang mengandung. Jadi kakak-kakak bisa bayangkan ya, secara khusus siapapun yang menonton tayangan ini yang pernah mengalami kondisi mengandung, hamil, ya, bisa bayangkan bagaimana susahnya perjalanan yang ditempuh oleh keluarga tersebut. Dalam kondisi sedang mengandung, bagi seorang perempuan terlebih dalam kondisi memang menjelang bersalin ya, menjelang melahirkan. Kan baiknya kan tinggal aja, stay aja di rumah, di tempat, menunggu saatnya bersalin. Ditemani ya oleh orang-orang yang memang menyayangi mereka. Namun ini tidak terjadi pada Maria. Jarak tempuh yang jauh dengan medan yang berat dalam kondisi sedang mengandung dan akan segera bersalin. Jangan bayangkan perjalanan ini ditempuh dengan menggunakan transportasi yang nyaman seperti sekarang, ya. Ya, walaupun dengan transportasi yang nyaman, kalau sudah seorang perempuan mau bersalin begitu ya, baiknya kan memang stay begitu ya di tempat, tidak usah begitu pergi jauh-jauh ya, menempuh perjalanan yang memang tidak nyaman. Ketekunan Maria dan Yusuf dalam menempuh perjalanan ini sebagai warga yang taat hukum, mereka juga menggenapi apa yang tertulis ya dalam Mika pasal 5 ayat 1 sampai 2. Tetapi engkau hai Betlehem Efratah, hai yang terkecil
di antara kaum-kaum Yehuda, daripadamu akan bangkit bagiku seorang yang akan memerintah Israel, yang permulaannya sudah sejak purbakala, sejak dahulu kala. Sebab itu ia akan membiarkan mereka sampai waktu perempuan yang akan melahirkan telah melahirkan. Ya, jadi tetapi engkau hai Bethlehem Efrata. Jadi pada waktu Maria tiba di Bethlehem bertepatan dengan waktu bersalin bagi Maria. Dicatat dalam kitab Injil, di situ tidak ada tempat ya bagi mereka begitu di rumah penginapan, lalu kemudian melahirkan Yesus begitu di kandang domba. Nah, teks ini kemudian ditampilkan, saya masih ingat ya waktu kecil saya ikut main drama Natal. Jadi saya memerankan sebagai Maria, seingat saya waktu itu ya. Lalu kemudian teman saya sebagai Yusuf. Lalu kami berdua jalan, lalu kemudian ditolak dari satu penginapan ke penginapan yang lain. Pokoknya dramanya itu kisahnya tragis sekali ya. Pokoknya kejam begitu, keji bagaimana keluarga ini sampai tidak punya tempat begitu ya. Bagi mereka secara khusus bagi Maria untuk bersalin. Tapi saya mengajak kita melihat perspektif yang lain dengan memakai tafsiran Ian Paul ya. Kita lihat teks di ayat 7, di situ rumah penginapan dalam bahasa Yunani kuno itu kata luma. Mari kita bandingkan dengan Lukas 22 ayat 11. Dan katakanlah kepada tuan rumah itu, guru bertanya kepadamu, di manakah ruangan tempat aku bersama-sama dengan murid-muridku akan makan Paskah ya. Jadi ruangan tempat, ruang penginapan yang dimaksud ini adalah ruang tamu ya. Ruang tamu. Jadi Yusuf dan Maria itu kan salah satu keluarga ya dari begitu banyak orang, di mana banyak orang itu pergi ke kotanya masing-masing, tempat asal mereka masing-masing. Jadi bukan hanya Yusuf dan Maria, bisa saja ada banyak kerabat mereka juga kembali ya ke tanah leluhur, di mana tanah leluhurnya sama begitu dengan Yusuf. Lalu kemudian mereka berbondong-bondong, mereka datang ke rumah itu. Bayangkan kakak-kakak, bagaimana mungkin Yusuf kembali pulang ke tanah leluhurnya kalau kita melihat silsilah begitu ya. Apa ia mungkin begitu ya orang yang udah mengenal Yusuf dilihat dari silsilahnya lalu kemudian menolak mereka. Begitu ya. Rasanya hampir tidak mungkin itu terjadi gitu ya. Jadi ruang penginapan disebut adalah ruang tamu, ruang yang memungkinkan banyak orang di situ berkumpul. Namun rasanya Yusuf dan Maria ini datang belakangan sehingga ruang tamu itu udah penuh ya. Sudah dipadati oleh kerabat mereka yang juga sudah lebih dulu datang. Karena memang Maria pada saat itu kondisinya memang akan segera bersalin, lalu kemudian mereka dipindahkan ke ruang yang lebih kecil ya, ke ruang yang lebih privat. Lalu kemudian supaya Maria punya ruang bagi dia untuk bisa leluasa begitu bersalin. Dan Yesus selalu kemudian ditempatkan dalam sebuah palungan berisi jerami, dan ini tempat yang natural ya, meletakkan bayi yang baru lahir pada palungan berisi jerami di tingkat bawah. Tempat biasanya para domba itu diberi makan ya. Jadi kelahiran Yesus justru bukan ditolak, tapi justru disambut ya. Karena itu tadi ya, mereka datang gitu ya ke tanah leluhur mereka mengenal Yusuf dari silsilahnya, bagaimana mungkin mereka lalu kemudian ditolak ya. Yesus justru disambut, keluarga ini justru disambut. Sekalipun mereka dalam kekuasaan ya Kaisar Agustus yang absolut itu, tetapi toh kemanusiaan itu diberikan tempat ya. Mereka tetap diterima dan Yesus justru dikelilingi oleh orang-orang, oleh keluarga yang menyayangi, mengasihinya, dan disambut dengan kehangatan. Berangkat dari penjelasan ini dan memanfaatkan tafsiran Ian Paul, saya masuk pada tujuan. Tujuan kelas batita dan balita adalah anak mengetahui bahwa Yesus Sang Juru Selamat lahir di kota Daud. Di kelas kecil, anak bersyukur menyambut kelahiran Sang Juru Selamat. Ya, justru dengan memanfaatkan tafsiran Ian Paul ini ya lebih pas begitu masuk kepada tujuan agar anak-anak turut juga bersyukur menyambut kelahiran Sang Juru Selamat, menyambut dengan penuh kegembiraan, menyambut dengan penuh kehangatan. Dan di kelas besar tujuannya anak bersyukur menyambut
kelahiran Sang Juru Selamat. Nanti kakak-kakak akan coba mengeksplorasi begitu ya, mengelaborasi seperti apa ini sikap-sikap yang ditunjukkan oleh adik-adik, oleh anak-anak dalam rangka turut bersyukur menyambut kelahiran Sang Juru Selamat. Demikian Kak Hendra. Terima kasih Kak Santi. Jadi, waduh, ini ada sesuatu yang penting ya, bahwa kisah ini kan selalu berkonotasi ada penolakan ya, tapi ini justru penerimaan ya sebenarnya. Cuma memang banyak saja orang-orang pada saat itu, dan sehingga semuanya penuh pengen disambut, dan ternyata memang ada tempat ya, walaupun tempatnya memang nggak begitu representatif untuk yang biasanya diterima sebagai tamu ya. Tapi ini adalah suasana penyambutan. Terima kasih Pendeta Santi, dan kita akan bersama-sama mendengarkan bagaimana bahan-bahan ini disampaikan kepada adik-adik ya. Ada kakak-kakak yang sudah siap untuk berbagi, ada Kak Windy yang akan berbagi di kelas Batita dan Balita, dan juga Kak Devina dan Deborah nanti di kelas-kelas lainnya. Tapi sebelumnya, mari kita ikuti beberapa informasi berikut. Sahabat, mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang. Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA ke nomor 450 305 2990 450 305 2990 atas nama Yayasan Komunikasi Bersama. Masih dalam program persiapan guru sekolah minggu, dan saat ini kita sedang membahas tema Yusuf dan Maria pergi ke kota Daud. Dan teks firman Tuhan yang kita bahas tadi adalah Lukas pasal yang kedua ayat 1 sampai dengan 7. Kita sudah mendengar bahasan firman Tuhan dan penekanan pada menyambut Tuhan, dan saat ini kita akan mendengarkan ide penyampaian cerita buat kelas Batita dan Balita. Ada Kak Windy. Kak Windy ini adalah calon pendeta dari GKI KPR Polri. Dan pasti ada banyak sekali ide-ide yang baik yang bisa kita sama-sama bahas pada saat ini. Silakan Kak Windy. Halo kakak-kakak, senang sekali bisa bertemu kembali. Hari ini saya akan sharing tentang bercerita untuk anak-anak di kelas Batita dan Balita. Sesuai dengan tema kita pada hari ini, yakni Yusuf dan Maria pergi ke kota Daud dengan tujuan anak mengetahui bahwa Yesus Sang Juru Selamat lahir di kota Daud. Dalam bercerita kali ini kita akan memakai sudut pandang orang ketiga yang mengisahkan, yang melihat kisah Yusuf dan Maria. Namun sudut pandang ini juga hadir di dalam cerita tersebut. Jadi seolah-olah hadir bersama dengan Yusuf dan Maria lalu menceritakan kisah tersebut. Dalam bercerita kali ini kita akan mengajak anak belajar satu buah soft skill yang juga perlu mereka miliki, yakni mengetuk pintu. Nah, mengetuk pintu ini kakak-kakak adalah bagian dari menghargai privasi orang lain. Jadi, mengetuk pintu adalah sebuah soft skill yang juga perlu dilatih, bahkan mulai usia di balita. Jadi kemampuan menghargai privasi orang lain ini sebenarnya kakak-kakak diperlukan oleh masyarakat dalam budaya apapun. Sayangnya memang tidak ada panduan khusus atau mata pelajaran khusus di sekolah yang mengajarkan tentang privacy. Akibatnya memang ada banyak anak kurang mampu menghargai privasi orang lain, sehingga ia dianggap sebagai anak yang tidak sopan atau tidak tahu tata krama. Namun dalam cerita kali ini kita akan mengajak anak untuk memiliki soft skill tersebut.
memberitahu anak bahwa kita perlu mengetuk pintu sebelum kita membuka pintu tersebut, agar orang yang ada di dalamnya juga mengetahui kedatangan kita. Mari kita mulai ceritanya. Cerita bisa dimulai dengan kunjungan kita semua ke rumah Maria dan Yusuf. Jadi ada pintu nih, mari kita ajak anak-anak untuk mengetuk pintu. Tok, tok, tok. Maria, apakah kamu ada di dalam? Nah, ajak anak-anak untuk mengetuk pintu, terserah kakak-kakak mau berapa kali, cuman jangan banyak-banyak. Lalu kemudian, nah ternyata Maria ada di dalam adik-adik. Maria mengajak kita masuk ke dalam rumahnya dan melihat kegiatannya. Apa ya yang sedang dilakukan oleh Maria? Ternyata Maria sedang merapikan makanan. Sepertinya Maria akan pergi ke suatu tempat, sehingga ia merapikan makanan. Apa ya dan kemana? Namun sebelumnya mari kita bantu Maria untuk merapikan hal-hal apa saja yang harus dia bawa sebelum dia pergi. Nah, adik-adik, kira-kira barang-barang ini harus ditempatkan di tempat yang mana agar cocok dan pas. Nah, kakak-kakak di sini, kakak-kakak bisa menggunakan annotate atau kalau kakak-kakak juga bisa mengeditnya di PowerPoint, silahkan. Nah, di sini kita akan mengajak anak-anak untuk membuat garis lurus. Kira-kira ini cocoknya kemana? Misalnya pakaian. Pakaian itu cocoknya di mana? Di kotak makan, di botol minum, atau di dalam tas. Nah, pasti ini akan masuk ke dalam tas. Lalu kemudian makanan ini kita masukkan ke mana? Makanan ini akan dimasukkan ke dalam box makanan. Lalu air minum ini akan dimasukkan, lalu air ini akan dimasukkan ke botol minum. Nah, kira-kira demikian kakak-kakak jika kakak-kakak pakai annotate. Tapi jangan lupa sebelum berpindah ke slide berikutnya, di-clear lebih dahulu agar coretannya hilang. Nah, ternyata adik-adik, kakak Maria dan Yusuf akan pergi ke kampung halaman mereka. Karena mereka itu berasal dari keturunan Daud, maka mereka harus pergi ke kota Daud untuk mereka mendaftarkan diri mereka. Nah, kira-kira mereka akan pergi ke kota Daud naik apa ya? Apakah mereka akan naik kereta? Tidak ada kereta pada masa itu. Atau naik pesawat? Tidak juga, karena tidak ada pesawat pada masa itu. Kendaraan yang ada, transportasi yang ada, satu-satunya adalah yang dari hewan, yakni keledai, kuda, unta. Tapi apa ya yang dinaiki oleh Maria dan Yusuf? Ya, betul sekali, mereka akan naik keledai. Nah, lalu mereka bersiap-siap merapikan dan memasukkan semua barang bawaannya agar semua bisa masuk dan bisa terbawa dengan baik. Maria dan Yusuf melalui perjalanan yang sangat panjang dan sangat jauh dengan bayi Yesus yang ada di perutnya Maria. Jauh sekali perjalanan mereka. Tapi adik-adik, mereka tidak pergi hanya berdua saja. Ada banyak orang pada waktu itu juga pergi ke kampung halaman mereka. Ada banyak orang yang juga pergi ke kota Daud untuk mereka mendaftarkan diri mereka di sensus kependudukan. Nah, lalu kemudian setelah sampai di sana, sebentar lagi mereka akan sampai di sana. Di Bethlehem, di kota Daud. Di mana adik-adik? Nah, kakak-kakak boleh mengajak adik-adik untuk menyebutkan kata-kata tersebut Bethlehem, kota Daud, agar mereka juga mengingatnya. Lalu kemudian ceritakanlah setelah sampai di sana, mereka sangat senang sekali karena perjalanan yang mereka tempuh cukup lama, akhirnya mereka tiba. Tapi mereka bersedih karena pada waktu itu tempat itu penuh dengan banyak orang. Ada banyak orang di mana-mana sehingga mereka tidak mendapatkan tempat untuk mereka tinggali.
Mereka tidak mendapatkan tempat penginapan karena orang-orang yang lain sudah tiba duluan dan mereka sudah memiliki tempat penginapan. Tapi mari kita bantu Maria dan Yusuf supaya mereka memiliki tempat penginapan. Nah, kakak-kakak, saya menyediakan peta sederhana yang bisa mengajak anak juga untuk melihat lokasi yang ada, lalu kemudian ketuk pintu lagi. Mari kita mulai dengan lokasi yang pertama. Di gedung yang tinggi ini, mari kita ketuk untuk melihat apakah di sana ada tempat penginapan. Tok, tok, tok. Apakah di sini ada tempat untuk Maria dan Yusuf? Mari kita cari tahu. Ternyata sudah banyak orang di tempat ini. Tidak ada lagi tempat untuk Maria dan Yusuf. Tempat yang kedua. Mari kita turun ke tempat yang kedua. Tok, tok, tok. Apakah di sini ada tempat untuk Maria dan Yusuf? Tidak ada juga, adik-adik. Ada, semua tempat sudah penuh dengan banyak orang. Nah, kakak-kakak bisa mengulanginya lagi di tempat yang ketiga, di tempat yang keempat, sampai di tempat yang kelima. Lalu kemudian setelah ini, semua tempat sudah penuh, adik-adik, tidak ada lagi tempat. Di mana ya Maria dan Yusuf harus menginap? Ajak anak-anak untuk melihat gambaran peta tersebut dan mereka akan tertuju pada satu tempat yang belum kita ketuk pintunya. Nah, ternyata ada di ujung sana tempat yang belum kita ketuk. Mari kita ketuk, tok, tok, tok. Apakah di sini ada tempat untuk Maria dan Yusuf? Ternyata ada, adik-adik. Tempat ini kosong sehingga Maria dan Yusuf bisa menginap di sana. Tapi tempat ini adalah sebuah kandang hewan. Gimana ya adik-adik? Maria dan Yusuf tidak apa. Mereka bisa menginap di sana. Mereka merapihkan tempat-tempat tersebut sehingga mereka bisa tidur dengan nyenyak di tempat tersebut. Adik-adik, ternyata ini adalah saat bagi Maria untuk melahirkan. Mari kita sambut kedatangan bayi Yesus dengan penuh sukacita. Coba kakak mau lihat mukanya adik-adik apakah bersukacita? Hore, bayi Yesus akhirnya lahir. Yesus lahir di mana? Yesus lahir di Bethlehem, kota Daud. Mari kita ulangi sekali lagi. Yesus lahir di Bethlehem, kota Daud. Adik-adik, Maria dan Yusuf sangat bersukacita sekali karena bayi Yesus telah lahir. Lahir di mana? Lahir di Bethlehem, kota Daud. Adik-adik, mari kita sambut kedatangan Yesus dengan sukacita sambil bernyanyi selamat datang. Nah, kakak-kakak cerita dapat ditutup dengan mengajak anak-anak bersukacita sambil bernyanyi selamat datang. Nah, kira-kira demikian kakak-kakak sharing dari saya untuk cerita di kelas Batita dan Balita. Kakak-kakak dapat mengembangkannya kembali sesuai dengan konteks kakak-kakak mengajar. Terima kasih. Terima kasih Kak Windy sudah memberikan ide penyampaian cerita untuk kelas Batita dan Balita. Kita akan lanjut ke kelas yang lainnya, tapi sebelumnya kita ikuti dulu beberapa informasi berikut. Sahabat, mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang. Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA ke nomor 450 305 2990 450 305 2990 atas nama Yayasan Komunikasi Bersama.
Masih dalam program persiapan guru sekolah minggu, kita sedang membahas tema Yusuf dan Maria pergi ke kota Daud dari Lukas 2 ayat 1 sampai dengan 7. Kita akan mendengarkan bagaimana cara untuk menyampaikan bahan ini ke kelas kecil, kelas 1 sampai dengan 3 SD. Sudah hadir bersama dengan kita Kak Devina. Kak Devina adalah calon pendeta dari GKI Gading Serpong, dan ada banyak pasti ide-ide luar biasa yang akan kita sama-sama dengarkan. Langsung saja, Kak Devina. Halo kakak-kakak semuanya. Hari ini kita akan sama-sama melihat bagaimana kurang lebih bercerita kepada anak-anak di kelas kecil. Nah, kita lihat dulu. Tema kita adalah Yusuf dan Maria pergi ke kota Daud. Ayat Alkitabnya dari Lukas pasal 2 ayat 1 sampai 7. Nah, tujuan khusus untuk anak-anak kelas kecil adalah anak bersyukur menyambut kelahiran Sang Juru Selamat. Anak bersyukur menyambut kelahiran Sang Juru Selamat. Jadi menyambut ya kelahiran Sang Juru Selamat. Kata kuncinya adalah bersyukur. Ya, bagaimana anak-anak bisa bersyukur. Lalu saya mengusulkan pembukaannya adalah kakak-kakak boleh diskusikan bersama dengan adik-adik. Karena temanya Yusuf dan Maria pergi ke kota Daud, ke Bethlehem, maka awalnya untuk menarik anak-anak, kita tanyakan dulu kepada anak-anak. Adik-adik pernah pergi kemana saja sih? Begitu ya. Setelah itu mungkin boleh mereka menjawab masing-masing, nggak apa-apa, rame juga. Nah, nanti kakak-kakak boleh ditunjukkan begitu ya satu-satu. Mungkin adik-adiknya ada yang pernah ke Bandung, atau Surabaya, atau Cianjur, atau Sukabumi, atau Papua, atau Yogyakarta, atau Semarang, atau Pekalongan, atau Medan, atau Padang, atau Jakarta, atau bahkan luar negeri, dan lain sebagainya. Begitu ya, nggak apa-apa, nanti boleh di-unmute saja begitu supaya rame di Zoom-nya. Nah, setelah itu kemudian bisa diskusikan lagi ketika bepergian adik-adik menggunakan transportasi apa. Mungkin ada adik-adik yang menggunakan transportasi mobil pribadi atau angkot begitu ya, atau motor, atau sepeda, atau bus, atau kapal laut, atau kapal dayung, begitu ya. Ada juga pesawat. Nah, ini mungkin untuk lucu-lucuan aja, kakak-kakak, supaya suasananya lebih cair, begitu ya. Ada adik-adik yang naik gajah, atau adik-adik yang naik kuda, atau ada adik-adik yang naik sapi, atau ada adik-adik yang naik bebek, begitu ya. Dan mungkin lain sebagainya yang supaya lebih cair saja begitu ya binatang-binatang ini. Nah, kemudian kakak-kakak mengatakan kepada adik-adik supaya adik-adik bisa bersyukur karena sekarang ini ada begitu banyak alat transportasi yang bisa kita gunakan dari satu tempat ke tempat yang lain. Kalau jarak dekat pakai motor bisa, kalau lebih jauh lagi pakai angkot, kalau lebih jauh lagi pakai bus, pakai kereta api dan lain sebagainya. Nah, tapi zaman dulu, nah mulai dari sini ceritanya menceritakan Maria dan Yusuf yang berjalan kaki untuk pergi ke kota Bethlehem dari kota Nazaret, gitu ya. Dari satu ke kota yang lain mereka harus berjalan kaki dan jaraknya itu jauh. Jadi ceritanya ya seperti di Alkitab ya, kakak-kakak, dimulai dari bagaimana Kaisar Agustus memerintahkan untuk melakukan sensus penduduk. Lalu Yusuf dan Maria pergi dari Nazaret ke kota Bethlehem ya, jaraknya itu sangat jauh begitu ya. Kalau dari peta kelihatannya dekat, tapi kalau harus dilalui dengan jalan kaki, wah jaraknya sangat jauh dan akan lama. Kemudian kakak-kakak boleh menceritakan, ini mereka waktu mereka berangkat, kelihatannya ya sudah biasa saja begitu ya. Ketika awal perjalanan ya kelihatannya masih senyum nih adik-adik, tapi tiba-tiba hujan, aduh pasti lelah sekali, dan juga tiba-tiba sudah malam lagi begitu ya, perjalanannya sangat panjang. Nah, mereka juga
bawaannya berat sekali karena Ibu Maria sedang mengandung. Perutnya besar karena mengandung bayi Yesus. Dan berat juga. Aduh, adik-adik, kalau adik-adik bawa botol minum atau bawa tas itu sangat berat ya. Apalagi ini nggak bisa disimpan dulu kalau capek. Harus terus-menerus dibawa. Berat sekali. Lalu mereka juga bawa perbekalan yang banyak. Karena di tengah jalan tidak ada yang jualan makanan. Nggak ada KFC, nggak ada McD, nggak ada mall. Kakak-kakak boleh tambahkan seperti itu. Nah, nanti detail-detail ceritanya boleh juga ditambahkan sesuai dengan isi Alkitabnya ya kakak-kakak. Nah, setelah menceritakan isi Alkitab, kemudian kita mengatakan di kota Bethlehem tempat mereka datang untuk melakukan sensus, ternyata Tuhan Yesus akan dilahirkan loh adik-adik. Tuhan Yesus yang menebus dosa umat manusia. Dia sang juru selamat dan juga dia adalah Mesias. Wah, luar biasa sekali. Setelah itu kita bisa mengatakan penutupnya. Penutupnya adalah yang pertama, bersyukur untuk adik-adik karena Tuhan sudah kasih kita manusia otak yang baik sehingga kita bisa mampu membuat alat transportasi yang memudahkan kita untuk berjalan dari kota satu ke kota yang lain. Makanya adik-adik, anak-anak juga mau berusaha giat dalam pelajarannya di sekolah supaya ada banyak hal-hal yang baik juga yang bisa dibuat oleh adik-adik. Lalu yang kedua, ini yang paling penting, bahwa adik-adik juga mau bersyukur, bersukacita karena Tuhan Yesus akan lahir. Nah, kapan Tuhan Yesus akan lahir? Ini boleh ditanyakan juga ke adik-adik begitu ya, sebagai pertanyaan. Lalu bisa dimasukkan iklan. Kapan kakak-kakak akan melakukan Natal? Tuhan Yesus akan lahir pada hari Natal. Kita akan merayakan kelahiran Tuhan Yesus pada tanggal berapa nih kira-kira kakak-kakak atau sekolah minggu akan merayakan Natal gitu. Nah, seperti ini kurang lebih kakak-kakak bahannya, semoga bisa membantu kakak-kakak semua. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Kak Devina untuk ide-idenya yang bisa kita gunakan untuk kelas kecil, kelas 1 sampai dengan 3 SD. Kita akan melanjut ke kelas berikutnya, kelas besar. Tapi sebelumnya kita ikuti dulu beberapa informasi berikut. Sahabat, mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang. Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA ke nomor 450 305 2990 450 305 2990 atas nama Yayasan Komunikasi Bersama. Masih dalam program persiapan guru sekolah minggu, kita sedang membahas tema Yusuf dan Maria pergi ke kota Daud dari Lukas 2 ayat 1 sampai dengan 7. Kita akan mendengarkan saat ini ide-ide penyampaian cerita ini untuk kelas besar, kelas 4 sampai dengan 6 SD. Sudah hadir bersama dengan kita Kak Deborah. Kak Deborah adalah warga dari GKI Rumput Asri Surabaya, tetapi juga ia adalah pelayan kategori anak di GKI Pondok Chandra Indah Surabaya. Langsung saja Kak Deborah, silakan. Ya teman-teman, kali ini saya akan membantu teman-teman bagaimana caranya menyampaikan tema kali ini untuk anak kelas besar. Izinkan saya untuk share screen terlebih dahulu. Ya, ini ya.
temanya Yusuf dan Maria pergi ke kota Daud diambil dari Injil Lukas pasal 2 ayat 1 sampai 7. Kita lihat pertama kali yaitu tujuannya adalah gara-gara anak-anak kelas besar bersyukur menyambut kelahiran Sang Juru Selamat. Metode yang saya pakai kali ini adalah news atau berita, seperti acara berita di televisi seperti itu ya. Dan ada perannya, peran yang dibutuhkan di sini yaitu peran sebagai pertama pembawa berita, kedua reporter, kalau pembawa berita ini di studio nantinya, yang kedua ini reporter di lapangan. Nah yang di lapangan ini, reporter ini nanti itu lokasinya ceritanya di Bethlehem, di mana Yusuf dan Maria berada sampai gitu ya di Bethlehem. Lalu peran tambahan itu jika mau ditambahkan itu nanti juga ada Yusuf dan juga ada Maria, ya teman-teman. Untuk peran utama sebenarnya adalah pembawa berita dan juga reporter, tetapi ini supaya lebih menarik lagi, sepintas nanti reporter akan mewawancarai ceritanya orang yang ada di Bethlehem itu, yaitu Yusuf dan Maria gitu. Lalu kemudian selanjutnya urutannya seperti ini, video opening dari berita atau news, lalu kedua pembawa berita di studio menyampaikan berita tentang sensus penduduk. Lalu yang ketiga selanjutnya reporter di Bethlehem mengonfirmasi kedatangan warga untuk sensus penduduk. Lalu berikutnya yang keempat, reporter mewawancara Maria dan Yusuf yang baru sampai di Bethlehem dan sedang mencari penginapan, gitu ya. Lalu yang kelima, reporter mengembalikan ke pembawa berita di studio, kemudian pembawa berita di studio membuat kesimpulan Bible News minggu ini atau berita Alkitab minggu ini dan diakhiri dengan video closing news, gitu ya. Kalau gitu saya akan memberi contoh langsung untuk teman-teman, kira-kira seperti ini. Salam sejahtera pemirsa. Bible News hari ini berasal dari Kekaisaran Romawi yaitu Kaisar Agustus. Beberapa hari lalu Kaisar Agustus mengeluarkan perintah kepada semua orang di seluruh tempat untuk mendaftarkan diri ke kota asalnya masing-masing. Pendaftaran diri ini untuk pertama kalinya dilakukan dengan tujuan menghitung jumlah penduduk. Hal ini disebut dengan sensus penduduk. Pemirsa, Bethlehem adalah salah satu kota kecil yang juga menjadi sasaran sensus penduduk. Dikabarkan sudah ada sejumlah orang yang mulai berdatangan ke kota Bethlehem. Pemirsa, saat ini salah satu reporter kami sudah berada di Bethlehem untuk memantau arus kepulangan orang-orang terkait dengan kegiatan sensus penduduk. Reporter Bobo akan melaporkan. Apakah reporter Bobo bisa mendengar suara saya? Ya, Deborah, saya bisa mendengar suara Deborah dengan jelas. Oke, baik. Saya bisa mendengar reporter Bobo dengan jelas ya suaranya. Baik, silakan Bobo menyampaikan informasi mengenai suasana arus mudik di kota Bethlehem. Ya, baik. Terima kasih Deborah di studio. Pemirsa, berkaitan dengan program sensus penduduk atas pemerintah Kaisar Agustus, sampai saat ini bisa kita lihat di layar televisi Anda terdapat beberapa orang dari berbagai macam daerah berdatangan ke kota Bethlehem. Sepemantauan kami sedari tadi mereka ini adalah orang-orang yang berasal dari Bethlehem namun tinggal di daerah lain. Mereka pulang ke Bethlehem dengan tujuan sensus penduduk, yaitu mendaftarkan diri di kota asalnya. Saat ini saya akan mencoba mewawancarai salah satu keluarga, yaitu pasangan suami istri yang baru saja sampai di kota Bethlehem. Ya. Selamat sore Bapak Ibu. Terima kasih untuk waktunya. Boleh diperkenalkan siapa nama Bapak dan Ibu dan datang dari kota mana? Nama saya Yusuf.
Dan ini istri saya, Maria. Kami datang dari kota Nazaret. Oke, baik Bapak Yusuf dan Ibu Maria. Bapak Yusuf dan Ibu Maria datang dengan tujuan sensus penduduk? Iya, betul. Kebetulan kami berdua ini aslinya dari Bethlehem memang. Iya. Berapa lama Bapak Yusuf dan istri menempuh perjalanan nih? Sekitar 1 hari lebih. Ini istri saya sedang mengandung, sudah mau melahirkan. Lagi nyari-nyari tempat penginapan tapi belum dapat dari tadi. Oh, berarti 1 harian ya Pak, dan nampaknya Ibu Maria sedang mengandung dan udah sangat besar, mau melahirkan sebentar lagi. Oke deh, baik Pak, kalau gitu nampaknya Bapak Ibu butuh untuk istirahat segera mencari penginapan. Semoga Bapak Yusuf dan Ibu Maria segera mendapatkan penginapan ya di kota ini, dan terima kasih buat wawancaranya. Ya, sama-sama. Baik, Deborah di studio, demikian tadi wawancara saya dengan sepasang suami istri yang baru saja memasuki Bethlehem. Dan di sini masih banyak lagi orang-orang yang mulai berdatangan dengan tujuan sensus penduduk. Demikian laporan dari Bethlehem, saya kembalikan kepada Deborah di studio. Baik, terima kasih reporter Bobo untuk informasinya yang secara langsung berada dari kota Bethlehem. Pemirsa, dari laporan yang disampaikan oleh reporter Bobo, kita tahu bahwa sudah mulai banyak orang berdatangan ke kota Bethlehem untuk mendaftarkan dirinya terkait dengan program sensus penduduk yang diperintahkan oleh Kaisar Agustus. Demikian berita yang dapat kami sampaikan, kiranya Tuhan memberkati, salam sejahtera, sampai jumpa di Bible News selanjutnya. Ya, baik teman-teman, itu tadi contoh dari cara metode membawakan berita untuk anak-anak gitu ya, anak-anak kelas besar bisa disampaikan terutama untuk yang Yusuf dan Maria itu juga bisa diperankan karena itu sangat penting ya. Di situ ada dialog bagaimana Yusuf dan Maria yang dalam keadaan mengandung harus melakukan perjalanan gitu untuk sampai ke Bethlehem ya, hamilnya juga hamil tua, mengandung sudah sangat besar, lalu mereka juga sedang mencari penginapan. Jadi itu jika itu diperankan juga untuk Yusuf dan Maria itu akan menjadi gambaran yang sangat utuh gitu ya, gambaran yang baik untuk anak-anak gitu. Oke, selanjutnya ketika kita sudah menggunakan metode itu, lalu kita bisa masuk ke aplikasi. Aplikasinya sebenarnya ada 2 pesan utama yang akan disampaikan untuk anak-anak kelas besar, yaitu yang pertama, ingatkan anak bahwa kelahiran Tuhan Yesus ke dunia karena cintanya pada dunia, cintanya pada anak-anak, pada teman-teman semua. Jadi kelahiran Tuhan Yesus, kedatangan Tuhan Yesus itu tidak hanya dimaknai secara biasa saja gitu ya. Karena setiap tahun sudah selalu memaknai itu, tapi gimana caranya maknanya itu tetap mendalam, yaitu sembari mengingat bahwa Tuhan sendiri datang ke dunia untuk kita gitu ya, untuk menyelamatkan kita, karena Dia mengasihi kita, karena Dia mencintai kita ya. Karena itu yang berikutnya adalah pesannya, mari teman-teman untuk kita menanggapi peringatan kelahiran Tuhan Yesus itu dengan rasa syukur ya di dalam hidup kita. Meskipun nanti nih teman-teman nih anak-anak kelas besar Natalannya lagi-lagi di rumah, by Zoom, nggak ke gereja, mereka nggak bisa liburan, nggak bisa berkumpul seperti 2 tahun sebelumnya, berkumpul bersama dengan keluarga besar, tetapi bagaimana kelahiran Tuhan Yesus itu tetap dimaknai, tetap disyukuri. Dan ingatkan juga Tuhan Yesus lahir dalam keadaan yang sederhana, tapi justru di tengah kesederhanaannya itu Dia menjadi sangat terbuka. Siapapun orang bisa datang untuk melihat Dia kan. Kalau kita lihat tuh dari para gembala, orang Mazjus, semua terbuka untuk mendatangi Tuhan Yesus. Nah, oleh karena itu kita juga bersyukur karena Tuhan terbuka untuk kita datang ke Dia bahkan di dalam kondisi pandemi seperti ini. Ya, ingatkan lagi kepada anak-anak. Ya, kira-kira teman-teman demikian tadi metode yang bisa saya usulkan untuk anak kelas besar kali ini.
Semoga ini bisa lagi-lagi bisa menolong teman-teman GSM ya, atau menginspirasi. Silahkan dimodifikasi lagi, diformulasikan ke metode yang lebih baik lagi gitu, yang disesuaikan dengan konteks teman-teman. Kalau gitu saya ucapkan terima kasih dan selamat melayani. Terima kasih Kak Debo untuk ide penyampaian cerita untuk kelas 4 sampai dengan 6 SD, kelas besar. Jadi semua kelas sudah ada nih ya, kelas batita balita, kelas kecil 1 sampai dengan 3 SD, dan kelas besar 4 sampai dengan 6 SD. Semuanya kita sudah bahas, dan kakak-kakak bisa olah semua ide yang ada ini dan sesuaikan dengan apa yang menjadi kebutuhan adik-adik, dan ini nuansa yang sangat-sangat penting banget karena kita akan sampaikan dalam suasana menjelang Natal tapi masih di Minggu Advent. Jadi kelola dengan baik karena tema penyambutan menjadi sangat kuat di materi kita itu. Semoga kakak-kakak diberkati dan kita akan akhiri pertemuan kita pada saat ini. Mari bersama-sama kita kembali berdoa, bersyukur sama Tuhan. Kita berdoa. Kami sungguh bersyukur karena kebaikan Tuhan sehingga kami boleh selesai untuk bersiap bersama. Terima kasih untuk Kak Windy, Kak Devina, Kak Deborah, juga Pendeta Santi yang boleh berbagi banyak hal pada saat ini. Bantu juga setiap kami dalam persiapan kami agar semuanya boleh maksimal dan adik-adik terlayani dan kami boleh bersama bertumbuh mengenal Tuhan. Kami bersyukur pada masa-masa menjelang Natal ini kami boleh bersama-sama melayani. Kami bersyukur dalam Kristus Yesus. Amin. Sampai jumpa lagi ya kakak-kakak, dan Yesus berkati. Sampai jumpa. Sahabat, mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang. Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA ke nomor 450 305 2990 450 305 2990 atas nama Yayasan Komunikasi Bersama.